Tak bisa dipungkiri kalau dominasi Max Verstappen dan Red Bull sudah berada di titik paling menjenuhkan. Banyak fans F1 yang sudah merasa bosan dan enggan menonton balapan karena bisa ditebak kalau yang menang ya itu-itu lagi. Atau lagu kebangsaan yang diputar ya Vielmus terus. Anggapan tersebut tak bisa disalahkan ataupun dibantah karena memang faktanya seperti itu. Dalam 20 balapan terakhir saja, Max Verstappen cuma kecolongan satu race di Singapura dan sisanya ia babat habis dengan kemenangan. Dari situ saja sudah terlihat betapa keterlaluannya dominasi Verstappen sekarang ini dan sangat wajar jika fans F1 mulai bosan dengan superiornya performa kombinasi Max dengan Red Bull. Meski ada yang menyarankan untuk melupakan Verstappen dan fokus ke perebutan posisi 2 serta papan tengah atau adu strategi, namun itu tetap saja tak mengubah fakta kalau F1 cukup membosankan untuk dinikmati oleh penonton casual. Bahkan sepertinya Verstappen sendiri juga sudah bosan, menang mudah terus, dan bermain sim racing serta streaming bersama teman-temannya nampak lebih menantang ketimbang balapan di F1. Ada satu hal yang cukup mengganggu kami belakangan ini, yaitu ada yang bilang jika dominasi Verstappen belum ada apa-apanya dengan dominasi Lewis Hamilton dulu. Kami terganggu karena ada beberapa faktor yang membuat kenapa dominasi Verstappen lebih terasa menyiksa dan membosankan bagi fans F1 daripada Hamilton dulu. Secara durasi memang harus diakui kalau dominasi Hamilton cukup lama, karena berlangsung sejak 2014 sampai 2020 dengan satu kali terputus di 2016. Tetapi meski durasinya yang sampai 6 atau 7 tahunan, dominasi Hamilton menurut kami masih bisa dinikmati daripada Verstappen saat ini. Jika melihat Verstappen sekarang, dia bersama Red Bull benar-benar tak bisa disentuh sama sekali oleh tim-tim rivalnya. Terlalu mengerikan dan terlalu superior saking kuatnya. Musim 2023 saja kita sudah lihat, serta menjadi saksi dari sebuah kombinasi pembalap dan tim tersukses sepanjang sejarah F1, di mana Verstappen koleksi 19 kemenangan dari 22 balapan, dan itu sebuah pencapaian rekor yang tak ada duanya. Dominasi segila ini tak terjadi di zaman Hamilton dulu. Era 2014 sampai 2016, meskipun Mercedes superior di depan, tapi hiburan masih tersaji dengan duel Hamilton versus Nico Rosberg. Skill Rosberg yang nyaris setara dengan Hamilton bisa membawa intrik-intrik konflik internal yang cukup menarik untuk diikuti pada masanya. Walaupun sempat di-nerf di 2015, tapi Rosberg sukses mendobrak penghalang tersebut di 2016 dan mengalahkan Lewis Hamilton di akhir musim yang dramatis. Kemudian memasuki regulasi baru di musim 2017 dan 2018, Hamilton mendapat perlawanan dari Sebastian Vettel dan Red Bull yang sekali-kali muncul sebagai pengganggu. Vettel mampu mencuri banyak kemenangan di 2 musim tersebut. Belum lagi berbicara soal Max Verstappen dan Daniel Ricciardo yang bisa manfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk meramaikan papan atas. Bahkan Kimi Raikkonen masih bisa raih kemenangan terakhirnya di 2018. Pada musim 2019, Mercedes memang lumayan dominan di balapan-balapan awal. Namun di pertengahan musim, Ferrari dan Red Bull mulai memberikan perlawanan, terutama Max Verstappen serta kemunculan Charles Leclerc yang curi sensasi dengan kemenangan di Belgia serta Monza. Barulah pada 2020, Mercedes mendominasi F1 secara gila-gilaan dengan mobil W11 mereka. Itu pun masih kecolongan 4 balapan, di mana 2 diantaranya adalah Max Verstappen. Jika kita kecualikan 2020, maka sejak 2014, persentase kemenangan Hamilton tidak pernah menyentuh 60%. Coba bandingkan dengan Max Verstappen, yang persentase kemenangannya selalu meningkat sejak 2021 dan 2 kali pecahkan rekor sebagai pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam semusim. Apalagi musim lalu, di mana dia mendapat rate sampai 86% kemenangan. Kalau era Hamilton masih mendapat perlawanan, di era Verstappen sekarang, dia benar-benar tidak terkejar di depan dan tidak ada yang mampu memberikan tantangan berarti baginya. Bahkan ketika Verstappen berada di kondisi yang kurang ideal, minimal pembalap Belanda tersebut bisa kunci podium runner-up. Sulit sekali untuk mencuri kemenangan di era Verstappen, dan kejadian seperti Carlos Sainz di Singapura bisa dibilang anomali yang terjadi sekali dalam 1 tahun. Verstappen juga jarang kena apes atau buat kesalahan, yang sepertinya juga terjadi cuma sekali dalam puluhan balapan. Konsistensi dan resistensi itulah yang membuatnya jadi salah satu pembalap dengan tingkat dominasi yang paling terlalu di F1. Faktor lain adalah Sergio Perez yang tidak bisa memberikan perlawanan kepada Verstappen.
Perez tidak bisa disalahkan juga, karena memang role dia di tim adalah pembalap kedua atau pendukung bagi Max, yang tentunya Red Bull sendiri tidak mau terjadi duel-duel tidak perlu di antara mereka berdua. Ada senggolan sedikit saja seperti di akhir 2022 dan awal 2023, Checo sudah dibuat mati kutu oleh keberpihakan Red Bull kepada Verstappen. Berbeda dengan era Hamilton yang masih mendapat perlawanan dari Valtteri Bottas yang kesenjangan performanya tidak sebesar Verstappen dan Checo. Bottas mampu berulang kali merepotkan Hamilton, apalagi levelnya cukup bagus, dengan rekor konsistensi untuk selalu tembus di sesi Q3 selama membalap di Mercedes. Persaingan antar rekan setim itulah yang terasa kurang didominasi Verstappen, dan menyebabkannya semakin mudah melenggang di depan. Selain itu ada juga beberapa faktor lain yang menyebabkan Verstappen dan Red Bull sangat superior. Reliabilitas mesin F1 yang sangat-sangat awet dalam 3 tahun belakangan ini juga bermain di situ, terutama mesin Honda yang selain jadi power unit paling kencang, tapi juga jadi mesin yang paling tahan banting. Sejak 2021, Max Verstappen hanya 2 kali DNF karena masalah teknis, yang bahkan itu pun penyebab utamanya bukan dari mesin. Namun selain mesin Honda yang awet bukan main, secara general, mesin-mesin di F1 sekarang memang sangat tahan lama, terutama musim lalu. Minimnya mobil yang rusak atau mogok di tengah balapan membuat peluang terjadinya safety car yang bisa mengacaukan jalannya balapan menjadi cukup sedikit. Ditambah lagi dengan kondisi balap F1 sekarang yang membuat pembalap menjaga kecepatannya dan jarang sekali membuat kesalahan, menghasilkan race yang seringkali berjalan cukup flat dari start sampai finish. Bandingkan dengan F1 di era sebelumnya, kita masih sering melihat mobil atau pembalap DNF dan memicu safety car yang bisa menambah dinamika race serta banyak balapan seru yang dihasilkan dari skenario tersebut. Namun dalam 3 tahun belakangan, kita jarang sekali melihat hal semacam itu selain karena performa Verstappen yang tak tersentuh, tapi juga minimnya pembalap DNF saat race. Budget cap atau pembatasan anggaran juga punya peran di sini. Meski maksudnya baik untuk membatasi tim supaya tidak overspending dan menjadikan F1 semakin mahal, namun efek negatifnya adalah development mobil seakan-akan sudah dikunci dengan pengeluaran yang dibatasi. Tim jadi kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya dan memilih pasrah mengorbankan segalanya demi musim depan atau musim-musim mendatang karena sudah tidak mungkin mengejar kesenjangan yang ada. Engine freeze juga salah satu faktor krusial yang membuat mesin Honda jadi sangat powerful saat ini, karena pabrikan lain tidak bisa mengembangkan mesinnya lagi dan hanya bisa bermain di reliabilitas serta efisiensi. Tapi dari semua itu, kredit atau penghargaan luar biasa memang harus diberikan kepada Red Bull, yang mampu menjadi satu-satunya tim yang mengeksekusi regulasi ground effect dengan sempurna. Ini bukan cuma tentang Adrian Newey, tapi semua tim di Red Bull memang berada di fase terbaiknya, dan mereka bisa bekerja nyaris 100% tanpa kesalahan di setiap balapannya. Tim rival lah yang harus dipertanyakan. Kemana saja mereka selama 3 tahun, dan kenapa sampai sekarang masih meraba-raba soal performa mobilnya seperti apa, sementara Red Bull keluar garasi saja sudah bisa langsung gacor. Faktor-faktor itulah yang menurut kami jadi penyebab mengapa dominasi Max Verstappen lebih terasa membosankan dan sulit dinikmati daripada Lewis Hamilton dulu. Tapi kembali lagi ke pilihan atau preferensi pribadi masing-masing. Kami tak akan menyalahkan kalau ada anggapan jika F1 sekarang itu membosankan, karena memang begitulah faktanya. Namun kalau sudah terbiasa dan memang sudah kadung cinta dengan F1, maka mau sedominan apapun Verstappen, seharusnya tetap bisa menikmati balapannya. Mau bagaimanapun, dominasi adalah sesuatu yang tak bisa dihindari di F1, dan kita dipaksa untuk menikmatinya. Kita sedang menyaksikan sebuah kombinasi paling mengerikan di F1, yaitu pembalap dengan talenta luar biasa seperti Max Verstappen, lalu tim yang memproduksi mobil super kencang serta sangat solid seperti Red Bull, ditambah dengan mesin Honda yang powerful serta tahan banting. Jadi, apakah masih kuat mendengarkan Wielmus sampai 2025? Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.